Malam minasang, ini soal Sasi. Hari ini hari hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026. Hari ini mau bahas Bunkai nomor 94 sampai 137, dan ini semua harus dibahas malam ini. Aku agak kurang ngerti tapi semoga kalian ngerti, guys. Kayak biasa aku bikin note sensei sama contoh yang aku buat beda halaman. Langsung. Ini pertama ada Teiru Aidani, artinya tuh selama sedang. So, di tengah-tengah kegiatan, ini sih pakai T juga ya, pakai T. Pakai bentuk T plus Aidani. Itu contohnya langsung dulu. Terebi o miteiru Aidani neko ga nemashita. Selama sedang menonton TV, kucingnya tertidur. Jadi di ke tengah-tengah kegiatan atau selama melakukan kegiatan ada kegiatan lain gitu. Itulah pengertiannya. Terus ada ini nih. Atau D sama atau wa. Nah, atau D itu bisa pakai partikel D sama bisa pakai partikel wa. Yang pakai wa itu ngertinya nanti adanya nantinya atau selanjutnya atau setelah. Kan kalau atau D biasanya kan pakainya yang setelah ya. Nah, ini ada partikel baru bisa pakai wa. Artinya tuh nantinya. Ini aku bedain contohnya. Tabeta atau de, bentuk ta atau de, tabeta atau de, hao migakimasu. Setelah makan akan menggosok gigi. So, ininya kan sebelum maaf. Iya ya, sebelum koma ada atau de. Itu yang pakai partikel D yang artinya tuh selanjutnya atau lalu atau setelahnya. Nah, sedangkan yang pakai partikel wa itu setelah koma. Sukudai o owatta atau wa misete kudasai. PR-nya selesai. Nantinya tolong periksa. Gitu. Next itu ada atau yang artinya lagi atau sisa, tersisa atau tinggal. Atau nih gitulah. Ini contohnya keki wa atau futatsu arimasu. Cake-nya tersisa atau tinggal dua kue. So, ini atau cuma dipakai buat sisa sama tinggal atau sisaan gitu. Oke. Next ada mata 97. Mata ini tuh satuan, yang T itu takaran sama L itu lama waktu. Ini bakal banyak, jadi udah sini aja. Satuan, takaran, lama waktu. Yang mata 97 ini yang artinya lagi berulang tuh maksudnya udah pernah ngelakuin kegiatan lebih dari satu kali, berulangnya gitu. Nah, sedangkan yang mata sama kata kerja ini sama, ini kan yang berhubungan sama kuantitas ya, ada jumlahnya lagi. Nah, sedangkan ini yang langsung kata kerja. Ini contohnya yang berulang, oke? Ini yang pakai satuan, takaran atau lama waktu. Aku pakai yang satuan. Mata 1 時間 Nihongo benkyou shimasu. Berulang ya, berulang artinya lagi. So, 1 jam lagi akan belajar bahasa Jepang. Oke. Terus yang pakai kata kerja mata artinya lagi juga tapi buat kata kerja. Mata aimashou. Ini lagi kan, sama lagi. So, ayo bertemu lagi. Kayak gitu. Lanjut, ini ada mo sama satuan, takaran, lama waktu. Nah, kalau mo ini bisa diartinya sudah ya. Atau lagi juga bisa, bebas nih maksudnya sama. Ini
berulang bisa, sudah bisa, lampau biasa juga bisa. Nah ini yang lampaunya pakainya take, artinya sudah. Ini mau yang buat satuan takaran lama waktu, ini yang buat kata kerja. Langsung aja ini yang buat satuan nih. Salah, ini nih. Ini yang buat satuan. Aku pakai yang takaran. Mo ipai kohiyo nomimasen ka? Maukah minum kopi 1 gelas lagi? Itu yang bisa pakai lagi, mau bisa. Terus yang pakai kata kerja, yang pakai take, yang pakai lampau. Mo eiga wa hajimarimashita. Filmnya sudah mulai. Lampau, nantinya sudah. Terus ada yang mana ini? Ini nih. Takoto ga arimas. Ini sampai 103 tuh pakai koto ga arimas semua. Ini koto ga yang kita bahas kemarin, yang kata kerja atau kata sifatnya dijadiin kata benda, nambahin koto yang artinya hal. Sebelum next ke contoh, aku mau jelasin notnya Yanto Sensei yang ini. Ta itu kan lampau, artinya telah. Koto artinya hal, terus aru artinya ada. Nah, pola ta koto ga aru itu kan pernah. Tapi kalau di sesuai teori bacaannya itu dibacanya ada hal telah, yang artinya pernah. Nah, kalau ru itu bentuk positif, plus koto ga aru ini tuh artinya terkadang atau ada hal. Ngikut arti teorinya ya yang nai. Nah ini buat yang keterangannya minus, negatif. Terus sama artinya juga terkadang sama atau ada hal. Intinya koto garu tuh buat yang udah pernah terjadi. Oke. Yang udah pernah terjadi. Mana? Ini. Koto ga arimas. Ini yang pakai tadu yang lampau. Sushi o tabeta koto ga arimas. Koto ga arimas kalau pakai bentuk ta artinya pernah. Pernah makan sushi. Sedangkan ini yang ru sama nai artinya tuh terkadang atau ada hal. Terkadang apa ini? Yasumi no hi ni jimu ni iku koto ga arimasu. Ini jisho ikimas jadi iku. Jadi pada hari libur terkadang pergi ke gym. Nah ini yang nai sama juga artinya terkadang. So yasumi no hi ni jimu ni ikanai koto ga arimasu. Pada hari libur terkadang tidak pergi ke gym. Ikanai ke ikimas grup 1 jadinya kanai ke a, ke negatif nai. Jadi kinya ngubah ke a. Paham lah. Ini nih. Yang toki-toki sekarang yang 104 sampai 108 ini semua bahas toki, cuma beda depannya. Ini yang futsukei, jisho itu yang runai, terus ta. Terus yang ini tatoki, ini lampau, bentuk kata kerja. Ini yang kata sifat i sama nanya ikut, sama kata bendanya plus no. Sebentar. Langsung. Ini futsu ya. Ini artinya ketika. Sorry, ini ketika semua. Tomodachi ga kuru toki. Ketika teman datang, sashin o torimasu, akan mengambil foto atau akan memfoto. Nah sini yang kata kerja bentuk ta. Ini saifu o nakushita toki. Ketika kehilangan dompet, komarimashita, bingung atau kesulitan.
ditanya di sini. Terus ini yang kata sifat i sama na. Atarasi toki kalau ketika baru ne dan ga takakata des. Harganya mahal. Telah mahal. Terus yang kata sifat nanya shizuka no toki ketika sunyi suchu dekimasu. Bisa fokus. Yang ini yang terakhir yang kata benda plus no. Oh, ya ampun tipu. Kodomo no toki ketika anak-anak karai mono o tabenai koto ga arimasu. Ketika anak-anak terkadang tidak makan makanan pedas. Oke, di page 9 ada notes ini soal nai. Nai yang artinya tidak ada. Nah, itu bentuk futsukei-nya arimaseng yang artinya tidak ada. Kata kerja bentuk nai berarti tidak kata kerjanya. Misal tabenai berarti tidak makan. Tidak keterangannya tidak makan. Misal benkyo shinai tidak belajar. Nah, di sini ada perubahan ini nih. Yang dibahas tuh ada tambahan bukan konteks lain. Pola lain yang bisa nyebutin nai juga. Nai itu bisa sama kayak zu. Nah, zu sini kan berarti kan tidak juga. Ini sama perubahannya, cuma bukan nai tapi zu. Misal ini kakimas jadi kakanai, ininya kakazu. Terus grup 2-nya langsung aja nainya hapus terus ke zu. Misal tabemas, tabenai, tabezu. Nah, sedangkan yang di grup 3 itu agak beda ya. Ini kan shimas jadi shinai. Nah, ininya bukan shizu tapi seizu. Nah, baru yang kimasnya tetap kozu. Konai jadi kozu. Nah, arimaseng kan bentuk nainya foodsnya nai ya, pakai nainya doang. Nah, ini arimas. Di zu-nya tuh nasi. Nasi sama kayak nai. Oke. Untuk kata benda nasi itu artinya tidak, sama kayak yang tadi nih. Kata benda atau kata kerja nai artinya tidak. Di sini juga tidak artinya nasi tuh. Contohnya bengkyo nasi, tidak belajar. Nah, terus di bawahnya tuh ada bahas oke, ini nai, zu-nya. Untuk zu-nya itu nasi. Ini yang pakai partikel. Nah, ini yang nai plus d, partikel d itu tanpa. Nah, sama yang kayak di zu juga, kalau plus ni artinya juga tanpa. Ini tuh itunya nanti dulu. Ini artinya tanpa juga. Sampai sini deh aku bahas. Nah, sini. Ini kata benda, ini untuk perubahan kata kerjanya, artinya tanpa semua. Ini posisinya di tengah tuh maksudnya gini. Ini kalimat awal. Kalimat pertama bentuk negatif naide tanpa. Nah, terus selanjutnya ada kalimat lagi. So, ini sebelum kalimat kedua, artinya di tengah-tengah kalimat antara 1 dan 2. Di tengah-tengah komanya itu ada bentuk naide-nya. Bentuk tanpa. Nah, ini bedanya ini yang sebelum koma ya. Nah, kalau bentuk T di akhir kalimat itu artinya lah atau enggak perintah, yang normalnya kan te kudasai, tapi kalau langsung kayak suate itu udah jadi bentuk perintah tapi yang enggak formal gitu. Sama yang naide juga. Naide itu artinya kan naide kudasai harusnya ya. Yang tapi artinya bukan konteks yang tanpa, ini jangan atau tidak boleh naide kudasai. Tidak, jangan, larangan gitu artinya juga lah. Oke, itu bedanya. Ini yang kenapa di akhir. Ini yang kalau ada titik langsung naruh itu artinya ada penjelasan atau kalimat yang dihilangkan di situnya tuh. Ini contohnya kudasai.
te kudasai, naide kudasai. Kalau ini yang tanpa itu di tengah-tengah kalimat, oke. Ini kalau jadi di akhir kalimat ya jadinya mereke, tidak tanpa lagi artinya. Lanjut contoh di sini ada nih contohnya nih nih. Benkyou shinai de, benkyou shinai de tanpa belajar. Testo shimasu tanpa belajar akan tes. Ini sama tanpa juga zu nih, ini kata kerja juga, tapi ini ya ini beda pulanya doang. Benkyou seizu, si masnya jadi seizu, oke, bukan shizu. Ini yang shinai, shimas, shinai, sepertinya shimas, seizu awalnya shimas. So, benkyou seizu ni testo shimasu. Sama, tanpa belajar akan tes. Ini yang kata benda, nah sini ini. Nah, kalau kata benda plus na dulu baru sini. Benkyou, bukan shimasu lagi, tapi benkyou nashi. Enggak, maaf, ini guys. Untuk kata benda nashi, darinya tidak. Oke. Arimas yang buat kata benda zu berubahnya ke nashi. So, benkyou nashi ni tanpa belajar testo shimasu akan tes. Ini ketiga-tiganya beda pola aja. Ini dua kata kerja semua, bentuk nae atau bentuk seizu, yang ini kata benda. Oke. Next deh. Ini udah kan ya. Kita bahas yang ii. Ini agak ruwet. Sesuai pengertian aku aja. Ini tuh artinya ada lebih baik, sebaiknya, terus atau boleh atau bisa, konteksnya izin. Nani ga i yang di belakang hitungannya lebih baik, sebaiknya, bisa atau boleh, bentuknya konteksnya izin. Ini pakai pola awalnya tuh kalau yang te, tara, ba, to, nara, terus yang kalau positif gitu, yang konteksnya positif, plus ii itu artinya lebih baik, sebaiknya. Lengkapnya aku mau kasih contoh yang dari Bunkei saja. Sini tuh kalaunya pakai yang positif, kan ada tuh yang kalaunya yang negatif. Nah, sekarang kita pakai yang positif plus i artinya lebih baik atau sebaiknya. Contohnya di sini tuh ada benkyou suru to ii, yang bahas to itu ini positif kan ya, benkyou suru futsu terus plus i. Kalau to kan kalau ya, ini pakai yang kalau dulu. Kalau belajar lebih baik atau sebaiknya, kalau belajar baik gitu. Sini ada tuh benkyou suru to ii desu, kalau belajar baik atau kalau belajar lebih baik. Next itu bahas kalau i, yang ini juga kalau ii, ini sama 110 sama 109. Ini benkyou shitara ii, tara juga bentuk kalau yang positif. So, kalau belajar baik, ini artinya sama cuma beda, pakai kalau bentuknya aja. Terus ini ke atas dulu, 110, 112, ini 13 berarti. Pakai bentuk lampau, hoga ii desu, sebaiknya atau lebih baik juga. Contohnya ini bentuk lampau kan ya. Tabeta hoga ii desu, sebaiknya makan, atau kalau makan lebih baik. So, ini tuh guys sama aja, ngertiinnya sebaiknya, lebih baik, atau bisa atau boleh, bentuknya izin. Ini semua itu masuk yang first, yang kalau semua ini itu ada ta hoga, ru hoga, ini futsu, terus ada kabe no hoga atau kabe ga, plus i artinya sebaiknya atau lebih baik. Nah, terus dalam konteks boleh atau bisa, dalam konteks izin,
itu pakai kalau yang kayak temo, te, motara, monara. Yang temo, yang kalaupun kemarin tuh, plus yang iyoi, daijobu, dekimasu, ikemas, oke, dozo, yang positif pakai yang bentuk positif. Di sini ada contoh lainnya, benkyo yang pakai no hoga ii, benkyo no hoga ii desu, sebaiknya belajar atau belajar lebih baik. Nah ini juga sama, yang setara no hoga ii desu, semuanya itu artinya sama, cuma beda pola saja. Nah sedangkan yang ini, yang kalau tanoshi itu lebih menyenangkan, ini beda di sini aja ya. Ini kan ini yang pakai tanoshi, lebih menyenangkan. Benkyo shitara tanoshi desu. Tara kalau belajar lebih menyenangkan. Ini kan kalau di sini kalau belajar lebih baik, atau kalau belajar atau sebaiknya belajar sebaiknya baik, enggak. Linknya kalian ini kayak kyou shitara tanoshi, benkyou shitara tanoshi desu. Kalau tara bentuk kalau, tara kalau belajar lebih menyenangkan gitu. Terus lanjut di notnya yang saya lagi, ini yang harus, ini yang artinya lebih baik, sebaiknya, atau bisa, atau boleh itu positif sama positif. Nah sedangkan yang harus itu negatif sama negatif. Tapi ini aku garisin tuh katanya sampai sini aja. Kalau nadanya diturunin itu udah jadi keharusan juga. Ini sunnah, pas itu sunnah, sampai sini aja udah boleh, wajib tapi dari sini ke sini ke belakang. Kalau bentuk kalau juga yang te, nara, tara, toba, ja, ini tambahan, ini sama kayak kemarin yang mempersingkat kaiwa percakapan. Nakucha itu kan nakucha, kalau di pengucapan jadinya nakya saja, itu sudah boleh, langsung aja. Ini yang untuk mempersingkat, ini nakucha, pengucapannya kalau di kaiwa singkatnya jadi nakya, nakucha disingkat jadi nakya. Oke, itu tambahan doang. Terus yang konteks negatif di sininya itu bisa pakai narimaseng, dekimaseng, ikimaseng, dame, mazui, naku, yokunai. Ini yang negatif. Nah maksudnya ini nadanya rendah, itu semisal harus itu kan yang nakereba narimaseng ya, nai, untuk nai, nakereba narimaseng, atau naito. Naito, asal usul naito tuh dari sini, to kan masuknya kalau ya, yang nakya itu usulnya dari nakucha, naranai yang artinya harus. Di sini contohnya gohan o tabenakya atau gohan o tabenakucha, itu sama artinya harus. Ini kan pakai kalau ya. Kalau di sini sampai sini aja udah wajib, kesannya kan sunnah atau kalimat yang dihilangkan tapi notnya diturunin gitu, itu udah jadi keharusan. Nah ini yang maksudnya konteks negatif, yang negatif plus konteks negatif lagi. Ini yang ini, nah kereba narimaseng itu kan awalnya dari sini ya, nai, i nya jadi kena nai, jadi na kereba narimaseng kan negatif ya, negatif plus negatif, so jadi keharusan. Setelah itu ada nakute wa ikemaseng, nai, jadinya i nya hilang jadi kute wa ikemaseng. Ini juga negatif plus negatif, makanya artinya harus. Pas itu udah naito, kalau tidak, i nya negatif lagi, ini udah negatif terus negatif, jadinya harus naito ikemaseng. Nah kalau yang ini, yang 137 terakhir, ini nakutemo ii desu, tidak perlu atau tidak
ngelakuin juga tidak apa-apa gitu. Contohnya dari sini dulu yang 132 ini yang harus nainya hilang. Benkyou shinakereba narimasen. Kan ini tidak ya, tidak belajar, tidak bisa. Berarti harus belajar. Oke, konteksnya paham kan ya? Benkyou shina. Nah, benkyou shinai maksudnya ininya hilang. Habis itu kan kalau tidak belajar tidak bisa. Negatif plus negatif jadinya keharusan. So, kalau tidak belajar tidak bisa berarti harus belajar. Terus yang di sini juga pakai nakute wa ikemasen. Benkyou nakute wa ikemasen. Kalau tidak belajar tidak bisa juga atau tidak boleh. Berarti harus belajar. Ini juga sama. Naku naito ikemasen. Benkyou shi naito ikemasen. Kalau tidak belajar ya tidak bisa. Berarti harus belajar juga. Ini konteksnya sama semua guys. Nah sedangkan yang terakhir ini aku temo. Temo kalaupun tidak boleh. Misalnya gini ya. Temo kan kemarin yang temo. Mau kan pun ya. T-nya kalau. Jadi kalaupun naku nai jadinya ku. Kalaupun tidak, bagus. Jadi kalaupun tidak ngelakuin kata kerja di sini, baik atau tidak apa-apa. Oke? Tidak perlu atau tidak juga tidak apa-apa. Contohnya, tabe nakute mo ii desu. Kalaupun tidak makan kalaupun tidak makan, tidak apa-apa. Begitu konteksnya. Yang tambahan yang di i itu aku udah kasih contoh lagi. Yang kalau i itu atarashi pasokon o kattara ii desu. Dari sini ya. Tara kan kalau membeli laptop baru lebih baik atau sebaiknya kalau membeli laptop baru baik atau baik lah ya. Sadato ii Nihongo ga jouzu ni naru to ii desu ne. To-nya di sini jadi kalau naru menjadi pintar bahasa Jepang bagus ya, lebih baik ya gitu. Yang temu ide sudah yang nibun kayak guys. So malam itu cukup sekian penjelasan dari aku. Maaf kalau kurang bisa dimengerti and belibet banget aku ngomongnya karena aku juga agak kebingungan. Aku masih belajar juga. So arigatou gozaimashita. Ja mata ne.